FIFA World Cup 2024 Indonesia rebut 2 gelar. 4 kategori game yang diperlombakan dalam ajang FIFA World Cup 2024, yakni Football Console, eFootball Mobile, Football Manager, dan juga Rocket League telah berakhir pada hari Kamis kemarin. Dan Indonesia berhasil keluar sebagai juara FIFA World Cup 2024 untuk kategori Football Console, usai berhasil mengalahkan tim Brasil di partai final. Keberhasilan itu membuat Indonesia sukses mengawinkan gelar juara FIFA World Cup kategori Football Manager yang berlangsung di Liverpool pada tanggal 29 Agustus hingga tanggal 1 September. Inter Miami jadi tim paling sering dicari di Google di tahun 2024. Google merilis pencarian yang paling banyak dilakukan sepanjang tahun 2024 untuk tim sepak bola Inter Miami yang paling bikin banyak orang penasaran. Google merilis 10 tim olahraga yang paling dicari di tahun ini, dan 2 tim sepak bola ngambil di urutan tersebut, yakni Inter Miami di urutan ketiga dan Leverkusen berada di urutan yang keempat. Resmi, Jamal Musiala dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman 2024. Pemain muda andalan Bayern Munchen yakni Jamal Musiala berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman di tahun 2024 ini. Ia mengalahkan para pemain top Jerman lainnya seperti Florian Wirtz dan juga Kai Havertz. Jamal Musiala memang layak terpilih sebagai pemain terbaik Jerman. Ia berhasil tampil mengesankan bersama The Bavarian dalam beberapa musim terakhir. Ragnar Klavan pensiun, mantan bek Liverpool akhiri karir gemilangnya. Mantan bek Liverpool yakni Ragnar Klavan mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari dunia sepak bola di usia 39 tahun. Ragnar sebelumnya menikmati 2 musim berkarir di Anfield Stadium dan tampil sebanyak 53 kali dan mendapatkan status pahlawan di antara baris penggemar Liverpool. Nasib jadwal ulang derby Merseyside ditentukan oleh 2 faktor. Liverpool dan juga Everton diperkirakan akan bertanding dalam derby Merseyside di hari Selasa, 11 Februari menurut laporan dari The Mirror. Namun tanggal tersebut belum sepenuhnya dikonfirmasi karena Premier League memerlukan persetujuan dari UEFA untuk menggelar pertandingan Liga pada malam pertandingan Liga Champions. Ketidakpastian jadwal ini semakin rumit karena melibatkan hasil Liverpool di kompetisi yang lain, termasuknya di ajang Piala Carabao. LK Gundogan sebut Manchester City punya masalah mental. Gelandang Manchester City yakni LK Gundogan mengatakan bahwa timnya saat ini memiliki masalah mental pasca dikalahkan Juventus. Hasil ini juga bisa membuat Manchester City terancam gagal lolos ke babak playoff karena diyakini finish di urutan 8 besar sudah hampir mustahil untuk mereka. Dan mantan pemain Barcelona tersebut juga meminta rekan-rekan timnya untuk bisa berkontribusi dan berkorban lebih ke banyak tim ini. Timnas Indonesia akan kedatangan satu lagi pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan kedatangan satu lagi pemain naturalisasi. Menurut laporan dari Football Premier, sebentar lagi bakal disumpah menjadi WNI agar bisa memperkuat skuad Garuda. Dalam laporannya, Football Premier mengatakan proses naturalisasi dari Wirman berlangsung lancar. Apabila tidak mendapatkan halangan berarti berpotensi masuk ke dalam skuad pilihan Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret mendatang. Claudio Ranieri konfirmasi AS Roma sedang proses cari pelatih baru. Pelatih interim AS Roma yakni Claudio Ranieri mengkonfirmasi bahwa klubnya sedang dalam proses mencari klub yang baru dan Ranieri juga akan terlibat hal ini. Ranieri mendapatkan kontrak sampai akhir musim dan dia akan tetap berada di klub dengan menjabat sebagai penasehat. Dan salah satu tugasnya sebagai penasehat adalah memberikan saran kepada klub memilih pelatih permanen untuk musim depan. Top skor Liga Champions, 2 penyerang Barcelona teratas. Liga Champions menyelesaikan matchday yang ke-6 dan di daftar top skor sementara Liga Champions, Lewandowski teratas disusul dengan rekan timnya yakni Rafinha. Lewandowski sudah mengemaskan 7 gol dan dirinya sendirian berada di posisi teratas. Di bawahnya ada 2 pemain, mereka berdua adalah Sergio Guirassy dari Borussia Dortmund dan rekan Lewandowski di Barcelona yakni Rafinha yang mengoleksi 6 gol.
Kylian Mbappe absen hingga akhir tahun. Penyerang Real Madrid yakni Kylian Mbappe didiagnosa mengalami cedera pada paha kirinya, sehingga ia diragukan bisa tampil di final Piala Intercontinental FIFA pada pekan depan. Cedera Mbappe menambah daftar pemain Real Madrid yang tidak bisa bermain, yang semakin memperumit fase musim yang penuh dengan berbagai tantangan. Pelatih Carlo Ancelotti mengungkapkan rasa frustasinya terhadap situasi ini dengan menyebut bahwa jadwal yang padat dan kedalaman skuad yang terbatas sebagai faktor yang berkontribusi terhadap rentetan cedera pemain tersebut. Setan Merah menang dramatis. Manchester United menang dramatis pada laga melawan Victoria Pilsen. MU comeback dan menang berkat gol di menit akhir. Setelah imbang 0-0 di babak pertama, Setan Merah kebobolan akibat blunder dari Andre Onana. Dan MU kemudian bisa menyamakan di menit ke-62 melalui Rasmus Højlund. Dan Højlund juga yang menentukan kemenangan dari Setan Merah di menit ke-88, sekaligus memastikan comeback timnya menang 2-1. Dengan hasil ini MU naik ke posisi kelima dengan koleksi 12 poin dari 6 pertandingan. AS Roma mulai garang lagi. AS Roma memetik kemenangan saat menjamu Braga dalam lanjutan Liga Eropa. Kello Rossi menang dengan skor meyakinkan yakni 3-0. Gol dari Roma diciptakan oleh Lorenzo Pellegrini, Saad Abdul Hamid dan juga Mario Hermoso. Dengan hasil ini Roma kini mengumpulkan 9 poin dan berada di urutan ke-12 klasemen Liga Eropa. Astana versus Chelsea, The Blues menang 3-1. Chelsea mengalahkan Astana 3-1 dalam matchday kelima UEFA Conference League. Maguire tampil gemilang di laga ini berkat 2 gol yang ia ciptakan. Tambah 1 gol dari Renato Vega membuat skor akhir menjadi 3-1. Dengan hasil ini, tim asuhan dari Enzo Maresca duduk nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin. Sedangkan Astana baru mengoleksi 4 poin dan kini terancam gagal lolos ke fase gugur. Andre Onana lagi-lagi bikin blunder. Andre Onana menempatkan Manchester United dalam kesulitan saat melakukan blunder yang berujung gol di Victoria Pilsen. Kesalahan itu terjadi setelah Onana memaksakan diri memainkan umpan pendek ke Matthijs de Ligt. Bola kemudian dipotong lawan dan dioper ke Vydra. Dan rangkaian kesalahan itu yang lantas memicu rumor bahwa MU akan mempertimbangkan untuk melepasnya di tahun depan. MU hanya patok harga segini untuk Marcus Rashford. Ada kabar terbaru seputar masa depan dari Rashford. MU dilaporkan tidak akan menjual sang penyerang dengan harga yang terlalu mahal. The Daily Mail melaporkan banyak yang mengira mahar transfernya ada di kisaran 80 hingga 100 juta pound sterling. Namun nyatanya MU dikabarkan hanya mematok harga Rashford di angka 40 juta pound sterling saja. Mereka menilai bahwa harga 40 juta pound tersebut sudah ideal dengan kondisi dari Rashford. Chelsea bentengi Benoit Badiashile dari kejaran Juventus. Chelsea sudah menjamin masa depan dari Benoit Badiashile. The Blues dikabarkan bersikeras sang pemain bakal bertahan dan tidak akan pindah di musim dingin ini. Menurut laporan dari RMC Sport, Badiashile menarik minat dari sejumlah klub di Eropa, diantaranya Juventus dan juga satu nama dari Ligue 1 Prancis. Namun Chelsea telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk menyetujui kepindahan Badiashile pada musim dingin nanti. Arsenal tertarik datangkan striker milik Bologna. Menurut laporan dari Offside, Bologna bersedia melepas Castro dengan harga mencapai 40 juta euro. Bagi Arsenal, ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi besar mengingat usianya yang masih cukup muda. Manajer Mikel Arteta dikabarkan ingin menambah kedalaman opsi di lini depan yang saat ini diisi oleh Gabriel Jesus dan juga Kai Havertz. Alphonso Davies tidak tertarik gabung dengan Manchester United. Asa MU untuk bisa memboyong Alphonso Davies di tahun depan nampaknya bakal kandas. Sang bek dilaporkan tidak tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah. The Athletic melaporkan, Alphonso Davies punya alasan yang solid mengapa ia tak mau bergabung dengan United. Ia menilai Setan Merah masih berada dalam periode transisi. Mereka dinilai masih sulit bersaing untuk trofi juara dan mereka juga kerap absen di ajang Liga Champions. Jadi Davies kurang berminat untuk bisa pindah ke Manchester United.
Manchester United sedikit lagi kelarkan transfer dari Diego Leon. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano memberikan update terbaru seputar saga dari transfer Diego Leon. MU diklaim sedikit lagi akan menuntaskan transfer sang bek tersebut. Dipimpin oleh Jason Willock, kedua belah pihak hampir mencapai kata sepakat. Nantinya MU akan membayar sekitar 5 juta dolar kepada klub Paraguay tersebut untuk transfer sang pemain. Sang bek dikabarkan akan dipinjamkan dahulu ke Porteno hingga akhir musim panas nanti, dan sang bek nantinya akan pindah ke Inggris pada saat pramusim MU nanti. Prediksi Liga Inggris, Liverpool akan raih poin penuh. Liverpool akan berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Premier League saat menjamu Fulham di matchday yang ke-16. Meskipun Liverpool sempat kehilangan 2 poin dalam laga melawan Newcastle, mereka tetap menjadi favorit kuat di kandang. Fulham yang datang dengan kepercayaan diri setelah bermain imbang 1-1 melawan Arsenal, tetapi mereka akan menghadapi tantangan jauh lebih besar menghadapi Mo Salah dan kawan-kawan. Mengingat kekuatan Liverpool di Anfield Stadium, kami memprediksi bahwa Fulham pulang dengan tangan kosong. Liverpool diketahui telah belajar dari kekalahan mereka di Nottingham Forest dan tampil lebih tajam di Premier League sejauh ini. Dengan laga lebih awal dibandingkan Chelsea, Liverpool punya kesempatan untuk bisa memperlebar jarak menjadi 7 poin di puncak klasemen. Dengan 9 kemenangan dalam 12 pertemuan terakhir melawan Fulham, Liverpool layak menjadi favorit di pertandingan kali ini.